zero baru COVID passing 10,000 feet, pyramid time for zero, killing in time 05. Somebody passing 10,000? Bagi lagi Yeah. ada away. بقوش صلح انا بقوش ثبتها هذا من اندونيسيا 100 اندونيسيا كده اندونيسيا كيف Toyo Putra and Pedro Manito Israel. Ito kanentikit sinoopahan kapatid orang yang berkit di Bromon dan di reminder to keep your vacation current. Para tamu yang terhormat demi keselamatan dan kenyamanan, kami harap Anda untuk memperhatikan cara-cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat yang akan diperagakan di layar monitor di depan Anda. Terima kasih. Ini nih, kita dapat tadi ya. Kalau halal amwat berarti jenazahnya lebih dari 2 ya. Nanti masuk dari pintu sana. Ini pintu tengah imam. Jenazahnya. Nah, itu pahalanya kalau kita bersolatkan saja 1 kilo. 1 kilo. Kalau kita sampai nanti ke penanganan, ke bakti, 2 kilo.
Ayo. Terus. Isi lagi. Alas. Haji. Jaga pintu. Oh. Ayo apa? Nomornya? 6 yuk. Hati-hati main mengose. Yo. Tahan. Apa itu? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Udah lihat belum ibunya? Kelihatan nggak? Bapak sini dulu. Siapa bapak? Biar ibu-ibu dulu. Ini bapak-bapak ya? Ibu terus. Berada di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini pemakaman sudah ada sejak zaman Nabi. Sahabat yang pertama kali dikuburkan di sini namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di sini dikuburkan kurang lebih 10.000 dari sahabat-sahabat Nabi. Ya, menurut riwayat Imam Malik ada berapa? 10.000 dari sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat yang terkenal di sini kuburkan adalah diantaranya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Istri-istri Nabi seluruhnya dikuburkan di Baqi kecuali 2 orang, yaitu Siti Khadijah dan Maimunah. Ya, kalau Khadijah dikuburkan di Ma'la, kota Mekah. Kalau Maimunah di 10 km sebelum masuk Mekah.
ya, di daerah Asy-Syarif atau sekarang namanya Nawariyah, ya. Sedangkan yang lainnya Hafsah, ya, Aisyah, ya, semuanya ya dikuburkan di sini, ya, termasuk anak-anak Rasulullah SAW ya dikuburkan di pemakaman Baqi ini. Ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita ziarah kubur, ya ziarah kubur itu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung apabila kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk apa kita ziarah kubur? Paling enggak kalau ketika kita ziarah kubur itu ada dua manfaat yang didapatkan. Manfaat pertama bagi orang yang masih hidup, manfaat kedua bagi orang yang telah meninggal. Manfaat bagi yang hidup apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi dahulu di awal-awal Islam, aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ini ketika sahabat-sahabat baru masuk Islam, ya, ditakutkan ketika ziarah kubur, ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilarang oleh Nabi. Ya, setelah Islamnya kuat, imannya kuat, kata Nabi, ala fazuruha, sekarang ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Riwayat yang lain tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian akan akhirat. Ini tujuan utama ziarah kubur, mengingatkan kita akan apa? Akhirat, akan mati, ya. Sehingga kita yang sibuk dengan dunia ini, hati kita keras, ya, kalau ingin hatinya lembut kembali dengan ziarah kubur. Ya. Sedangkan kedua adalah ya mendoakan si mayit. Ya, ingat, mendoakan, bukan terbalik ya. Bukan terbalik malah berdoa kepada si mayit. Ini tidak boleh. Siapapun itu, ya. Apakah sahabat, apakah nabi, apakah wali, nggak boleh kita berdoa kepada mereka. Kita berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi ziarah kubur, ya didoakan, ya. Nah, nanti saya bimbing doanya bagaimana, doa orang yang berziarah kubur. Nah. Ya. Yuk kita doa dulu ya. Salam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahla diyar. Ya ahla diyar. Minal muslimin. Minal muslimin. Wal mu'minin. Wal mu'minin. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Alahikun. Alahikun. Nas'alullaha. Nas'alullaha. Lana. Walakum. Walakum. Al-afiyah. Al-afiyah. Amin. Itu di antara doa ziarah kubur. Jadi kita sambil jalan. Ya, sebab menghalangi. Nah, kayak tempat kita lah, macam-macam. Nama. Iya. Assalamualaikum. Indonesia. Terima kasih. Ini panduan ziarah kubur, biar dibaca panduan ziarah kubur bahasa Indonesia. Ya, ini ada doa ziarah kubur juga yang kita baca tadi. Ya. Jadi inti daripada ziarah kubur ini ya kita mendoakan ya si mayit. Ya. Ini doanya. Seluruh penduduk Madinah, orang yang haji, yang umrah meninggal di sini dikuburkan di Baqi. Ya. Dan keutamaan ya itu umum kata Nabi, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Siapapun di antara kalian mampu meninggal di Madinah, hendaknya dia meninggal di Madinah. Ya, apalagi dikuburkan di Baqi, ini keutamaan di atas keutamaan. Bayangkan berapa ribu orang yang tiap hari mendoakan dia. Kamu mau di sini? Ketika dikuburkan di Baqi. Kalau boleh daftar bisa. Jelas Pak ya? Cukup ya? Yuk kita balik aja. Ustaz, ini apa terus di sini apa nanti berapa tahun diambil lagi di? Nah, ini kenapa nggak habis-habis? Ya. Ya dia diperkirakan ada perkiraannya berapa tahun ya. Sudah dikirakan jadi tulang, disisihkan aja di situ, tetap di situ. Baru diisi yang baru. Seperti itu. Iya. Dan di sini kan bentuknya lahat ya, bukan tempat kita ya. Satu lubang satu enggak. Di sini lahat itu gimana? Di samping. Ya jadi di tembok dibikin parit dulu, baru digali sebelah-sebelahnya. Kayak laci itu loh. Nah, tinggal ditutup batu bata gitu aja dia. Sehari rata-rata berapa Ustaz yang meninggal jemaah? Kalau amwat berarti banyak, Pak. Kalau mayit satu. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zaidun. Hari ini kita memasuki hari ketiga ya Pak. Ya insya Allah hari ini tanggal 14 Zulqa'dah bertepatan dengan 17 Juli 2019. Seluruh tamu-tamu Allah yang tergabung dalam JKS 27 dari KB Al-Azhar, KB Al-Muslimun dan KB Salsabila insya Allah akan ziarah pertama ke Masjid Kuba. Barang siapa yang sudah berwudu dari hotelnya dan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh insya Allah. Alhamdulillah. Nanti setelah dari Masjid Kuba kita ada perjalanan lain lagi Pak? Akan kita lanjutkan nanti ziarah ke Jabal Uhud ya, tempat Rasulullah SAW mengadakan perang Uhud dan di situ gugur paman Rasulullah SAW bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Dan setelah itu kita akan melewati Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq dan nanti biasanya kita akan diantar ke kebun kurma untuk melihat kebun kurma sedang berbuah dan biasanya pada nyicipi buah-buah kurma di sana insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Zaidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dipecah dulu, dipecah baru direbus, sudah masukin kasih madu, kalau nggak ada madu pakai susu untuk penyubur kandungan dan untuk obat penyakit rematik, rasini, kolesterol, penyakit gula-gula, kencing manis, nggak usah pakai madu. Nah, ayo, ada cundri. 20 kalau ngambil 1, kalau ngambil 3 dikasih. Halal. Terima kasih ya, rasa boleh rasa halal. Sama aja 25 dan sama. Sempat dibuang ya. Oh ya, habisin Pak. Dua puluh limit. Tasik mana Pak? Tasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Allah sudah habis benar. Jana. Nah, udah ada isinya kalau sejak set. Masuk pasti.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali masuk ke kota Madinah. Masjid ini setidaknya ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, kalau kita bersuci dari rumah kita, kemudian kita datang ke masjid ini, sholat 2 rakaat, maka pahalanya di dalam Sunan Ibnu Majah seperti umroh, pahala umroh. Kemudian yang kedua, di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1193 dan 1194 disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin. Rasulullah setiap hari Sabtu joggingnya dari Masjid Nabawi, jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan itu ke Masjid Quba. Salat 2 rakaat, kemudian setelah itu balik lagi ke Masjid Nabawi. Itu kebiasaan Rasulullah. Jadi joggingnya itu berkualitas. Tidak seperti kita. Kemudian yang ketiga, di masjid ini, tepatnya di mihrab, itu ada satu yang bersejarah. Ada seorang imam dulu, di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, kira-kira nomor hadis 700-an. Ada seorang imam namanya Kulthum bin Al-Hidm. Kulthum bin Al-Hidm ini adalah seorang imam tetap di sini. Nah, dia punya kebiasaan menarik. Ini berkaitan dengan Masjid Quba. Setiap selesai surat Al-Fatihah selalu baca surat Al-Ikhlas sebelum baca surat yang lain. Sehingga sahabat yang ada di masjid ini bertanya-tanya, sedang protes. Kulthum, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Nah, ternyata imam ini mungkin agak sensitif mengatakan begini, daripada saya dilarang membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah, mendingan saya berhenti jadi imam. Ini jemaah kemudian tidak ingin imam ini berhenti karena termasuk imam yang terbaik, suaranya bagus, kualitas bacaannya bagus. Akhirnya mereka ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini imam ini selalu baca surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lain. Ditanya oleh Rasulullah, ini bijaksananya Rasulullah, limadza taqra'uha? Kenapa engkau membacanya? Kemudian Kulthum ini menjawab, li'anni uhibbuha, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah, karena itu adalah inti daripada Al-Qur'an, keikhlasan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah enggak mengatakan engkau masuk neraka, bukan. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas sehingga kamu sering membacanya setelah baca surat Al-Fatihah ketika sholat, itulah yang menjadi perantara engkau masuk surga. Subhanallah. Itu momen itu bersejarah itu ada di masjid ini. Ya, inilah sekilas tentang Masjid Quba yang sangat legendaris karena masjid ini didirikan sebelum Masjid Nabawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan, minimal kita ingkari. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau dalam perang ini Nabi kita giginya patah, wajahnya berdarah-darah, padahal beliau kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, dijanjikan surga oleh Allah, tapi beliau bisa terluka sedemikian rupa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang namanya dalam Islam ilmu kebal. Ilmu apa? Nabi pakai ilmu kebal nggak jemaah? Nggak pakai. Ketika dakwah ke Taif dilempari batu berdarah-darah jemaah sekalian. Akhirnya didatangi dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ditawarkan untuk menabrakkan dua gunung kepada penduduk Taif, tapi Nabi nggak mau, bahkan mendoakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah KBIH Al-Azhar yang saya hormati. Saat ini kita berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud ini sangat spesial, khususnya bagi kaum muslimin, karena pada tahun 3 Hijriyah terjadi perang yang kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam perang tersebut 700 tentara muslim melawan 3.000 tentara kafir Quraisy yang berasal dari Mekah. Di Jabal Uhud ini telah gugur sahabat-sahabat Rasulullah yang jumlahnya sekitar 70 orang, dan salah satunya adalah putra dari paman Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib, yaitu Hamzah bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat Rasul lainnya. Dalam perang tersebut, tentara muslimin berhasil memenangkan peperangan dan kaum musyrikin kembali ke kota Mekah. Rasulullah pada saat itu juga mengalami luka-luka karena perang, dan beberapa tentara muslimin yang melindungi Rasulullah syahid dengan beberapa anak panah menancap di tubuhnya. Uhud sendiri berarti adalah sendiri. Memang gunung ini agak spesial. Gunung ini terpisah dari rangkaian gunung-gunung di sekitarnya, sehingga dia disebut dengan Gunung Uhud, yang artinya sendiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Jabal Uhud ini adalah gunung yang dijanjikan oleh Allah yang akan ada di surga. Sehingga apabila kita melihat Jabal Uhud, maka gunung inilah yang akan ada di surga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mufli Asmawijaya untuk KBIH Al-Azhar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Kursi buat siapa, Pak? Buat siapa kursi? Buat ini istri. Oh, buat ibu. Ya mudah-mudahan sih nggak dipakai. Oh, yang katanya operasi itu udah sehat sekarang? Alhamdulillah. Makanya saya standby, kakak-kakaknya bilang. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول aplikasi dari semua ibadah kita adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita mampu mengajak kebaikan. Setelah haji, ajak orang-orang yang belum sholat di kita, ajak orang-orang kaya untuk sadar bahwa hartanya itu milik Allah, hanya dititipkan untuk dikeluarkan zakatnya. Itu tugas kita di setelah haji. Terutama anak-anak kita yang perempuan yang belum pakai jilbab, ajak supaya dia pakai jilbab. Ya, jangan sampai kita sudah haji, kita jilbabnya bagus, anak kita rambutnya kemana aja kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu tugas kita, ta'muruna bil ma'ruf, terutama dalam keluarga kita dulu. Istri mampu mengajak suaminya untuk berbuat baik. Suami mampu istri mengajak istrinya berbuat baik. Suami istri mampu mendidik, membina, mempelajari anak-anaknya untuk berbuat baik sesuai dengan doa kita. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Itu doanya Nabi Ibrahim dan kita selalu baca. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu mendirikan sholat. Nah, yang berat adalah watanhauna 'anil munkar. Mengajak berbuat baik kita bisa. Mengajak orang untuk berbuat yang benar kita mampu, tapi kita belum mampu. Watanhauna 'anil munkar, mencegah munkar. Mampukah kita setelah haji ada orang mabok-mabok di depan rumah kita cegah? Mampukah kita setelah haji ada teman kita mengajak korupsi, kita cegah? Ini tantangan berat adalah setelah haji. Mampukah kita menjaga majlis kita ini? Jadi umat yang terbaik adalah kita ini, umat yang mampu mengajak kebaikan,
mencegah. Wah, dia mantap ini. Bu, tolong dijumlah aja semuanya berapa yang kurang, Bu. Tolong jumlah. Tadi ini 6 katanya tadi. Biar mereka yang jumlah, Pak. Solihin. Tolong jumlah aja, Pak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tiada tergenang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Oke, Bu. Dari mana, Bu? Ibu dari mana? Tadi
kok saya nggak nanya? Indonesia? Hah? Oh, Indon. Jadi cari apa? Kafling, kamu nggak dapat kafling ya, kalian? Ya. Kos-kosan ini apa aja? Maaf ya, saya tinggal. Penuh nggak?
فيا قبائل لتعارفوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah melaksanakan Jamarat Aqabah. Semoga teman-teman Allah Yesus Kristus hadir telah melakukan Aqabah antara tanggal 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah, dan juga melakukan tahalul awal. Kita insya Allah akan kembali ke Mina untuk melakukan cukur gundul bagi bapak-bapak. Laporan langsung dari Aqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Mana foto. Ahlul hisab. Nggak ada suaranya sekarang.
ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي، وما تلومنيش. طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساسك، ما تسيبني اعيش. انا رافضة ارجعلك بعد خيانتك ليا، مفيش عمري ما شكيت لو حتى ثواني في خلاص. يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح. بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح. بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح. انا شفت عيني وكمان بتكذب عيني، وجاي تقول حكاية. كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة. كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة. منك لله. منك لله. قلبي بيتقلب من جوا من اللي انا حاساه. ماشية ومش شايفة انا قدامي ولا حواليا. بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا وانت عليك. كان نفسي تجرب احساسي صعب عليا. يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح. بتقول عايش لك